Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Daniel, Nanda Alfian, Rehana Hayatul Arsy, dan Muhammad Rafi akan mempresentasikan pembahasan dari kelompok kami, yaitu Biologi Sulawesi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Kita persembahkan kepada Muhammad Daniel. Kepada Daniel, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel akan menjelaskan biologi Sulawesi. Berdasarkan struktur litotektonik, Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya dibagi menjadi 4, yaitu Mandala Barat, Mandala Tengah, Mandala Timur, dan Sula Tukang Besi. 1. Mandala Barat. Mandala Barat memanjang dari lengan utara sampai lengan selatan Pulau Sulawesi. Secara umum, busur ini terdiri dari batuan vulkanik berusia Paleogen kuarter dengan batuan sedimen berusia Mesozoikum tersier dan batuan malihan. Van Leeuwen pada tahun 1994 menyebutkan bahwa Mandala Barat sebagai busur magmatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utara dan barat. Mandala Barat bagian utara. Busur Sulawesi Utara mencakup Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Memanjang sekitar 500 km dengan lebar 50-70 km dan memiliki ketinggian lebih dari 2065 meter, di mana ketinggian di daerah leher Pulau Sulawesi mencapai 3.225 meter. Geologi daerah Sulawesi Utara didominasi oleh batu gamping sebagai satuan pembentuk cekungan sedimen rata tolok. Satuan batuan lainnya adalah kelompok breksi dan batu pasir, terdiri dari breksi konglomerat kasar berselingan dengan batu pasir halus kasar. Kedua, Mandala Barat bagian barat. Pemekaran yang terjadi pada tersier awal membawa bagian timur dari Kalimantan ke wilayah Pulau Sulawesi sekarang, di mana lifting dari pemekaran lantai samudra di Selat Makassar pada masa Paleogen menciptakan ruang untuk pengendapan material klasik yang berdasar dari Kalimantan. 2. Mandala Tengah. Batuan magmatik potasik kal-alkalin berusia akhir Miosen di Sulawesi Tengah terdapat di bagian kiri bentangan zona sesar Palu sampai Karo, di mana batuan granit di wilayah tersebut berkorelasi dengan subsidi mikrokontinen Bangai sampai Sula. Batuan granit berumur neogen tersebut dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, dari yang paling tua sampai yang termuda. Yang pertama, granitoid C, yang terdistribusi di bagian utara dan selatan wilayah Paru sampai Koro. Yang kedua, granitoid B, yang relatif terdapat di daerah pusat. Yang ketiga, granitoid A, kelompok batuan termuda yang tersebar di daerah Palu sampai Koro, yang nampak sebagai dike kecil hasil potongan dari granit lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Alfian akan melanjutkan materi dari saudara Daniel. Materi selanjutnya yaitu 3. Mandala Timur. Batuan kompleks oviolit dan sedimen pelagis di lengan timur dan tenggara Sulawesi dinamakan sabu oviolit Sulawesi Timur. Sabu ini terdiri atas dari batu-batuan mafik dan ultramafik, disertai batuan sedimen pelagis melangi di beberapa tempat. Batuan ultramafik dominan di lengan tenggara, tetapi batuan mafiknya dominan lebih jauh ke utara, terutama di sepanjang pantai utara lengan tenggara Sulawesi. Suku ini oviolit yang lengkap terdapat di lengan timur, meliputi batuan mafik dan ultramafik.
pilau lava, dan batuan sedimen pelagis yang didominasi oleh limestone laut dalam serta interkalasi rijang berlapis. Yang keempat yaitu fragmen benua Banggai Sula dan Tukang Besi. Fragmen benua Banggai Sula dan Tukang Besi di wilayah Sulawesi bersama-sama dengan area Sulawesi Tengah dan Tenggara diyakini berasal dari bagian benua Australia Utara. Daratan ini di masa Jurassik bergerak ke timur laut, memisahkan diri dari Australia ke posisi sekarang. Batuan metamorfik didistribusikan secara luas di bagian timur Sulawesi Tengah, lengan Tenggara Sulawesi, dan Pulau Kabena. Batuan metamorf dapat dibagi menjadi facies amphiolit dan epidot amphiolit, dan kelompok dinamo metamorfik tingkat rendah, bulokofan atau facies brusik. Facies amphiolit dan epidot amphiolit lebih tua daripada radiolarit. Ophiolite dan sphex igneous rock yang ditemukan di sabuk metamorf provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan sekis bulokofan lebih muda. Sekis bulokofan ini konsisten menjalani pemeriksaan petrologi eksaminasi, di mana bulokofan semakin banyak di wilayah barat, kecuali di Buton. Batuan metamorf diterobos batuan metamorf diterobos batuan granit di masa Permo-Triasik di Sulawesi Tenggara, Banggai Sula dan Buton. Mikrotinem batuan metamorf membentuk basement cekungan Mesozoikum. Batuan ini ditindih secara tidak selaras oleh satuan batuan sedimen berumur Mesozoikum yang didominasi oleh limestone di Pulau Batondan, batuan silasilastik di wilayah Sulawesi Tenggara, dan mikrotinen Banggai Sula. Limestone berumur Paleogen ditemukan pada mikrotimens pada akhir Oligocene sampai dengan pertengahan Miocene. Satu atau lebih mikrokontinen Indo-Australia bergerak ke arah barat, bertabrakan dengan kompleks Ophiolite Sulawesi Timur dan Tenggara. Selanjutnya yaitu stratigrafi Sulawesi. Yang pertama, stratigrafi Sulawesi Utara. Berdasarkan stratigrafi, susunan batuan yang membentuk Sulawesi Utara dari tua ke muda adalah batu gamping, gate house, batu lumpur rumah kucing, batu gamping, rata kotok, intrusi andesit, porfiri, vulkanik andesit, ekspirasi vulkanik, dan alluvial endapan sungai dan danau. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Rehan. Perkenalkan, nama saya Rehan Ahadaitul Arsi. Saya akan membacakan materi selanjutnya. 2. Stratigrafi Sulawesi Selatan. Batuan tersingkap di daerah Sulawesi Selatan terdiri dari 5 satuan, yaitu Satuan Batuan Gunung Api Formasi Kanba, Formasi Walanai, Satuan Intuisi Basal, Satuan Batuan Gunung Api Lampu Batang, dan endapan alluvial, rawa, dan pantai. Satuan Batuan Gunung Api Formasi Kanba berumur Miocene Tengah sampai Miocene Akhir, terdiri dari breksi gunung api lava, konglomerat, dan tufa halus hingga batuan lapili. Formasi Walanai berumur Miocene Akhir sampai Pliocene Awal, terdiri dari batu pasir, konglomerat, batu lanau, batu lempeng, batu gamping, dan napal. Satuan Intuisi Basal berumur Miocene Akhir sampai Pliocene Akhir, terdiri dari terobosan basal berupa retas, slit, dan stok. Satuan Batuan Gunung Api Lampu Batang berumur Pleistocene, terdiri dari breksi, lava, endapan lahar, dan tufa. Endapan alluvial rawa, dan pantai berumur Holocene, terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur, dan batu gamping koral. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang stratigrafi Sulawesi Barat. Stratigrafi Sulawesi bagian barat didominasi oleh batuan neogen, tetapi di dalamnya termasuk juga formasi batuan yang berumur jura. Geologi daerah Bonehau dan sekitarnya didominasi oleh batuan beku dan metamorf, termasuk juga batuan sedimen yang sedikit termetamorfkan. Litologi mengindikasi adanya tektonik di area ini.
Batuan tertua di daerah penelitian adalah formasi Letimojong yang berumur kapur. Di atas formasi Letimojong diendapkan formasi Toraja secara tidak selaras. Formasi ini berumur Eosen tengah sampai akhir. Formasi Toraja tertindih tak selaras oleh formasi Skala dan batuan gunung api Talaya. Aktivitas vulkanik ini kemudian diikuti oleh kehadiran formasi Skala pada Miosen tengah Pliocene yang dibentuk oleh batu pasir hijau, grewek, napal, batu lempung, dan tuf. Sisipan lava bersusun andesil basal. Formasi Skala berhubungan menjemari dengan batuan gunung api Talaya atau batuan vulkanik Talaya yang terdiri dari breksi gunung api, tuf dan lava bersusun andesil basal dengan sisipan batu pasir dan napal setempat batu bara. Batuan gunung api Talaya menjari dengan batuan gunung api Adang yang terutama bersusun leusit basal dan berhubungan menjemari dengan formasi Mamuju yang berumur Miosen akhir. Selanjutnya stratigrafi Sulawesi Banggai Sungai. Secara umum, stratigrafi cekungan Banggai Sungai terbagi menjadi dua periode waktu. Periode pertama berupa sekuen hasil pengangkatan atau sobekan dari batas kontinen yang terendapkan sebelum terjadinya tumbukan. Sedangkan periode kedua adalah sekuen pengendapan molase di bagian daratan yang terjadi selama dan pasca tumbukan. Baiklah rekan-rekan semua, demikian hasil presentasi kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.